Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Ardi, seorang pemuda berusia 28 tahun, memiliki impian yang sangat sederhana namun penuh tantangan. Dia ingin menciptakan usaha makanan dan minuman yang unik, berbeda dari apa yang telah ada di pasaran. Namun, impian tersebut tidak mendapat sambutan baik dari banyak orang, terutama dari keluarga dan teman-temannya. Sebagai anak pertama dalam keluarga sederhana, Ardi tumbuh di tengah ekspektasi yang sangat tinggi dari orang tuanya. Sejak kecil, orang tuanya selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras, namun mereka juga menanamkan bahwa keberhasilan harus dicapai melalui jalur yang aman dan mapan. Kamu harus bekerja di kantor besar, punya gaji tetap, dan hidup layak. Seringkali kata-kata itu yang terlontar dari mulut ayahnya. Ardi yang lebih suka bereksperimen dengan hal-hal baru, selalu merasa tertekan oleh tuntutan tersebut. Setelah lulus kuliah di jurusan teknik industri, Ardi memutuskan untuk mengikuti jejak orang tuanya, bekerja di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang manufaktur. Namun, hatinya selalu merasa kosong. Pekerjaan yang seharusnya memberikan stabilitas justru membuatnya merasa terkungkung. Setiap hari, rutinitas yang monoton dan penuh dengan tekanan untuk memenuhi target membuat Ardi merasa jenuh. Dia ingin sesuatu yang lebih dari sekadar angka-angka dan laporan bulanan. Dia ingin menciptakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Suatu malam, ketika sedang duduk di teras rumah sambil menyesap secangkir kopi, Ardi berpikir tentang impian yang sudah lama menggelayuti pikirannya. Dia ingin membuka usaha makanan dan minuman unik, sesuatu yang tidak hanya sekedar lezat, tetapi juga dapat memberikan pengalaman yang berbeda kepada konsumen. Dia membayangkan restoran dengan menu yang tidak biasa, yang menggabungkan berbagai macam bahan alami dan inovatif. Makanan yang sehat namun tetap menggugah selera, dan minuman yang bisa memberikan sensasi rasa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Inilah yang ingin dia wujudkan. Namun, keputusan ini tidaklah mudah. Ardi tahu bahwa keluarganya tidak akan mendukung. Orang tuanya selalu menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan dalam hidup, bukan berani mengambil risiko. Bahkan, beberapa teman dekatnya yang sudah bekerja di perusahaan besar hanya tertawa ketika Ardi menceritakan impian tersebut. Mereka berkata, "Kamu serius? Bisnis makanan dan minuman itu nggak gampang, Ardi. Lebih baik kamu tetap di perusahaan dan cari jabatan yang lebih tinggi. Usaha ini cuma buang-buang waktu." Keluarganya pun tidak jauh berbeda. Ibunya yang selalu mengingatkan agar Ardi memiliki pekerjaan tetap, berkata, "Nak, kamu sudah lulus dengan gelar bagus. Kenapa kamu mau menyerahkan semuanya untuk sesuatu yang tidak pasti? Apa kata orang kalau kamu gagal?" Ayahnya, yang lebih keras, langsung menanggapi, "Kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Buka usaha makanan? Itu kerjaan orang yang tidak punya masa depan." Ardi merasakan kekecewaan yang mendalam. Bagaimana mungkin mereka tidak mendukung mimpi besarnya? Dia merasa sangat terhina dengan pandangan mereka yang tidak percaya padanya. Namun, di dalam hatinya, ada satu tekad yang semakin menguat. Dia merasa bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa dia bisa sukses meski dengan jalan yang tidak biasa. Dia mulai mencari referensi tentang dunia kuliner, mempelajari tren makanan dan minuman unik yang sedang berkembang di luar negeri. Ardi mulai membaca buku tentang kewirausahaan, menghadiri seminar, dan mengikuti kursus online yang membahas tentang dunia bisnis makanan. Meskipun sering merasa kesulitan dan kelelahan, Ardi tidak menyerah. Dia merasa bahwa ini adalah jalan hidupnya yang sebenarnya, dan dia siap untuk melangkah meskipun harus melawan arus. Seiring berjalannya waktu, Ardi memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Dia mengumpulkan tabungannya yang hampir habis akibat biaya kuliah dan kehidupannya yang sederhana.
Dia mencari lokasi yang strategis, memikirkan konsep yang menarik, dan merancang menu yang bisa menarik perhatian pasar. Dia pun mulai mencari pemasok bahan-bahan makanan dan minuman yang unik, serta berkonsultasi dengan beberapa chef yang memiliki pengalaman di bidang kuliner kreatif. Namun, rintangan besar pertama datang ketika dia memberitahukan orang tuanya bahwa dia ingin membuka restoran. Mereka tidak hanya menentang, tetapi meremehkan impian Ardi lebih jauh lagi. Ibunya menangis, "Kamu mau membuat kami malu, ya? Kamu mau jadi apa kalau usahamu gagal? Semua orang akan menertawakan kita." Ayahnya, yang biasanya tenang, kali ini benar-benar marah. "Jangan harap aku bisa mendukung keputusan bodohmu ini, Ardi. Kamu anak pertama, dan kamu harus memberi contoh yang baik. Jangan buat kami malu." Setelah beberapa kali perdebatan, Ardi akhirnya memilih untuk tidak lagi melibatkan orang tuanya dalam rencananya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan berubah, dan lebih baik untuk tidak memaksakan diri. Ardi pun mulai merancang langkah-langkah untuk mewujudkan impiannya tanpa melibatkan mereka. Meskipun hatinya terasa hancur karena pengkhianatan tersebut, Ardi tetap bertekad untuk maju. Bersama beberapa teman yang memiliki semangat yang sama, Ardi mulai merancang bisnisnya. Mereka mendirikan sebuah restoran kecil dengan konsep makanan dan minuman unik yang mengusung bahan-bahan alami dan inovatif. Menunya terdiri dari kombinasi aneh dan menarik seperti smoothie dengan bahan-bahan herbal, burger dengan roti isi labu, hingga hidangan penutup yang menggunakan bahan dasar buah lokal dengan sentuhan internasional. Mereka ingin menciptakan sensasi rasa baru bagi pelanggan yang ingin mencoba hal-hal berbeda. Namun, ketika restoran pertama kali dibuka, tantangan datang dari arah yang tak terduga. Meskipun menu yang ditawarkan sangat menarik, namun banyak orang yang ragu untuk mencoba karena takut akan rasa yang aneh. Bahkan, beberapa pelanggan datang hanya untuk mencicipi, lalu meninggalkan tempat tanpa membeli lagi. Sebagian besar pengunjung bahkan mengejek makanan yang mereka coba. "Apa ini? Roti burger rasa labu? Ini malah aneh," kata salah satu pengunjung yang meninggalkan restoran dengan gelak tawa. Teman-teman Ardi yang semula mendukung pun mulai menjauh. Mereka merasa bahwa bisnis ini tidak akan pernah berhasil. "Kamu terlalu idealis, Ardi," kata salah satu temannya. "Bisnis ini butuh sesuatu yang lebih dari sekadar unik. Kamu harus berani mengalah demi keuntungan." Meski merasa kesal dan kecewa, Ardi tidak menyerah begitu saja. Setiap kali dia melihat restoran yang kosong, hatinya terasa seperti tertusuk. Namun, dia yakin bahwa usaha ini akan membuahkan hasil jika dia bisa terus bertahan dan memperbaiki apa yang salah. Namun, tekanan dari semua pihak, baik itu keluarga maupun teman-teman yang dulu mendukung, semakin membuatnya merasa terasing. Ardi merasa semakin terjepit oleh dunia yang penuh dengan ejekan dan pandangan negatif terhadap usahanya. Namun, satu hal yang selalu terngiang dalam pikirannya adalah tekadnya untuk membuktikan bahwa dia bisa berhasil meski tanpa dukungan orang-orang terdekat. Bagaimanapun juga, dia merasa bahwa hanya dirinya yang bisa mengubah nasibnya. Jika dia gagal, maka itu adalah keputusan dan tanggung jawabnya sendiri. Setelah beberapa bulan penuh perjuangan, Ardi mulai merasakan sedikit harapan. Meski belum banyak pelanggan yang datang, ada beberapa yang mulai tertarik dan kembali lagi untuk mencoba menu baru yang lebih inovatif. Perlahan tapi pasti, bisnis yang semula dipandang sebelah mata mulai menunjukkan potensi yang lebih besar. Namun, perjalanan Ardi masih jauh dari kata mudah. Tantangan dan rintangan masih menghadang di depannya, namun dia tahu satu hal, untuk meraih impian besar, dia harus berani menanggung segala penderitaan dan penghinaan yang datang, dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus maju. Meskipun Ardi mulai merasakan sedikit kemajuan, perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah semudah yang dibayangkan. Setiap hari,
Dia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang mendukungnya, dan bahwa usaha yang dia rintis masih jauh dari stabil. Restoran yang awalnya hanya sebuah impian kini menjadi sebuah kenyataan yang penuh dengan kegelisahan. Pelanggan yang datang hanya sedikit, dan mereka lebih banyak yang merasa penasaran daripada benar-benar tertarik pada apa yang ditawarkan Ardi. Pada satu pagi yang cerah, Ardi duduk di meja kecil yang terletak di sudut restoran, melihat layar ponselnya yang penuh dengan laporan keuangan yang semakin membengkak. Pengeluaran untuk bahan baku, sewa tempat, gaji karyawan, dan berbagai biaya operasional lainnya membuatnya terhimpit. Seringkali dia terjaga hingga larut malam, menghitung-hitung cara untuk memangkas biaya tanpa mengorbankan kualitas produk. Namun, semakin dia berusaha untuk menghemat, semakin sulit keadaan yang dia hadapi. Suatu hari, ketika sedang berada di dapur mempersiapkan menu baru, salah satu pelanggannya datang dan mengeluhkan rasa salah satu minuman yang dia coba. "Ini terlalu aneh, saya nggak bisa suka. Saya rasa restoran kamu terlalu berani dengan kombinasi rasa yang seperti ini. Lebih baik kalau kamu fokus ke menu yang lebih umum saja," katanya sambil menaruh gelas minuman yang belum habis diminum di atas meja. Ardi hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, namun di dalam hatinya, rasa kecewa mulai menyelimuti. Sudah berapa banyak orang yang berkomentar serupa? Setiap kritik seolah menambah beban di pundaknya. Di tengah tantangan yang dia hadapi, Ardi merasa mulai kehilangan arah. Rasa frustasi yang begitu mendalam seringkali membuatnya terjaga tengah malam, memikirkan jalan keluar yang lebih mudah. Namun, sejauh mana jalan pintas itu akan membantunya? Apa yang akan terjadi pada impian yang sudah dia bangun dengan susah payah? Disinilah Ardi mulai merasakan sebuah dilema besar. Setiap kali dia ingin menyerah dan mengubah arah, bayangan orang tuanya yang terus mengingatkan tentang kegagalan yang akan datang kembali menghantui pikirannya. Ayahnya pernah berkata, "Kamu akan menyesal, Ardi. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam impian kosong ini." Terkadang, suara itu terasa begitu nyata, hampir bisa didengar di setiap langkah Ardi. Namun, ada satu hal yang membuat Ardi terus bertahan, keyakinan bahwa dia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar keuntungan finansial. Restoran ini bukan hanya tentang makan dan minum, tapi juga tentang memberikan pengalaman yang unik, sebuah ruang di mana orang bisa menemukan rasa baru dan merayakan keberagaman kuliner. Dia tidak ingin melepaskan mimpinya hanya karena kegagalan sementara. Ardi mulai menganalisis apa yang kurang dari usahanya. Dia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang apa yang benar-benar diinginkan oleh pasar. Dari data yang diperoleh dari ulasan pelanggan dan pengamatan langsung, Ardi menyadari bahwa meskipun pelanggan mencari hal yang baru, mereka juga menginginkan sesuatu yang familiar, sesuatu yang bisa mereka terima dengan mudah. Terlalu banyak keunikan tanpa dasar yang kuat justru membuat restoran itu terasa tidak terjangkau. Lalu, Ardi menemukan titik baliknya. Dia memutuskan untuk memperkenalkan elemen-elemen baru secara bertahap, tidak terburu-buru untuk menawarkan terlalu banyak kombinasi rasa yang aneh. Dia menggali lebih dalam tentang bahan-bahan lokal yang jarang digunakan, yang memiliki nilai gizi tinggi dan bisa dipadukan dengan rasa yang lebih universal. Ardi mulai menyempurnakan resep-resepnya, menyesuaikan antara keunikan dan kecocokan rasa yang lebih mudah diterima oleh lidah banyak orang. Salah satu menu yang berhasil menarik perhatian pelanggan adalah smoothie herbal antioksidan yang menggabungkan sayuran hijau lokal, seperti bayam dan kale, dengan buah-buahan tropis yang manis, seperti mangga dan nanas. Kombinasi ini menghasilkan rasa yang segar, namun tetap menyehatkan. Pada awalnya, Ardi ragu apakah pelanggan akan menerima konsep smoothie sehat yang sedikit berbeda dari biasanya, namun hasilnya luar biasa. Meskipun menu ini tetap terkesan unik, rasanya lebih ramah bagi kebanyakan orang. Tantangan besar lainnya datang ketika sebuah artikel media lokal memuat ulasan tentang restoran Ardi.
Artikel itu menyebutkan bahwa meskipun restoran ini memiliki konsep yang menarik, banyak yang merasa harganya terlalu tinggi untuk jenis makanan dan minuman yang ditawarkan. Ardi sempat merasa terpukul. Berapa kali lagi dia harus mendengar kritik yang sama? Bisnisnya belum cukup stabil, dan harga yang ditawarkan memang relatif lebih tinggi daripada rata-rata restoran lainnya. Namun, Ardi mulai melihat kritik tersebut sebagai peluang. Dia berpikir, mungkin ini saat yang tepat untuk memperkenalkan model harga yang lebih fleksibel. Alih-alih menurunkan kualitas, dia memutuskan untuk menambah variasi menu yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan bahan-bahan alami dan berkualitas. Ardi mengembangkan menu paket, di mana pelanggan bisa memilih kombinasi makanan dan minuman dengan harga yang lebih ekonomis namun tetap menyajikan pengalaman unik. Dalam prosesnya, Ardi pun semakin matang dalam mengelola bisnis. Dia mulai lebih terbuka untuk menerima masukan dan bekerja lebih erat dengan timnya. Satu demi satu, masalah yang muncul mulai diselesaikan. Dia bahkan mulai mengundang influencer kuliner lokal untuk datang dan mencicipi menu baru yang dia tawarkan, berharap bisa memperluas jangkauan pasar. Meskipun ada beberapa kemajuan, perjuangan Ardi belum berakhir. Restoran yang masih baru dan penuh tantangan ini tetap membutuhkan waktu untuk berkembang. Setiap kali rasa cemas dan takut akan kegagalan datang, Ardi hanya bisa mengingat kata-kata yang selalu disampaikan oleh sahabatnya, Lira, yang setia mendukung sejak awal. Jangan pernah takut gagal, Ardi. Gagal adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Yang penting adalah berani bangkit setiap kali terjatuh. Dan memang, semakin banyak Ardi berusaha, semakin sedikit ruang bagi keraguan. Setiap langkah yang diambilnya membawa dia lebih dekat kepada impian yang semakin terwujud. Di luar sana, banyak orang yang masih meragukan bisnisnya, tetapi bagi Ardi, yang lebih penting adalah bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Puncaknya, pada satu hari yang penuh kelegaan, restoran Ardi menerima ulasan positif dari seorang kritikus kuliner terkenal. Ini adalah tempat yang tepat bagi mereka yang mencari sesuatu yang berbeda. Meskipun menawarkan rasa yang tidak biasa, setiap hidangan terasa segar dan memuaskan, tulis kritikus tersebut di artikel online-nya. Ulasan tersebut langsung menyebar luas, membawa pelanggan baru yang tertarik untuk mencicipi sensasi rasa yang berbeda. Meskipun belum sepenuhnya berhasil, Ardi mulai melihat titik terang di ujung terowongan. Namun, dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Di dunia bisnis yang penuh persaingan ini, keberhasilan tidak datang dalam semalam. Namun, dia yakin bahwa dengan tekad dan kerja keras, semua usaha yang dia lakukan akan membuahkan hasil. Ketika restoran Ardi mulai menerima lebih banyak pelanggan dan ulasan positif dari media, ada satu hal yang tidak bisa dia lepaskan dari pikirannya, pengorbanan besar yang dia lakukan untuk mencapai titik ini. Terlepas dari segala rintangan dan ejekan, dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia mampu membawa restoran ini ke level yang lebih tinggi. Namun, Ardi tahu bahwa perjalanan menuju kesuksesan masih penuh dengan ujian yang tak terduga. Pada awalnya, Ardi hanya memikirkan bagaimana caranya bisa membuat restoran bertahan, namun dengan meningkatnya popularitas restoran, banyak peluang baru terbuka di depannya. Para investor mulai melirik, dan beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang kuliner menghubungi Ardi untuk bekerja sama. Mereka menawarkan modal dan sumber daya untuk memperluas jaringan restoran, bahkan membuka cabang di beberapa kota besar. Namun, meskipun tawaran itu menggiurkan, Ardi merasa masih terlalu cepat untuk mengambil keputusan besar seperti itu. Dia ingin memastikan bahwa fondasi bisnisnya kokoh terlebih dahulu sebelum memperluas jangkauan. Keputusan untuk menahan diri ini bukan hal yang mudah. Sahabat-sahabat Ardi yang dulu meragukan usahanya kini mulai berubah sikap. Mereka mulai mengagumi kegigihannya dan bahkan banyak yang datang untuk merasakan langsung apa yang telah Ardi ciptakan.
Mereka yang sebelumnya hanya melihat Ardi sebagai seorang pemuda yang idealis kini mulai melihatnya sebagai seorang pengusaha yang penuh potensi. Teman-teman yang dulu mengejeknya kini mendukung dengan penuh antusiasme. Namun, meski ada banyak hal positif yang terjadi, tekanan untuk mempertahankan kualitas restoran yang tinggi semakin besar. Ardi harus memastikan bahwa setiap menu yang disajikan tetap sesuai dengan standar yang dia tetapkan. Setiap hari, dia memantau kualitas bahan baku, menggali lebih dalam tentang tren kuliner terbaru, dan terus melakukan inovasi agar tidak tertinggal oleh pesaing. Ardi juga menyadari bahwa menjaga kebahagiaan dan semangat timnya sangat penting. Tanpa karyawan yang solid, restoran ini tidak akan bisa berkembang. Kunci dari keberhasilan yang mulai terlihat adalah ketekunan Ardi dalam menghadapi segala tantangan. Salah satu hal yang dia pelajari selama ini adalah bahwa dalam bisnis, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, Ardi selalu mencari cara untuk memperbaikinya dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan. Semua kritik dan kegagalan yang dia alami telah menjadikannya pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pada suatu hari, setelah menjalani perjuangan yang panjang, Ardi memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan besar. Dia ingin menjadikan restoran ini tidak hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai pusat edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar tentang makanan sehat dan unik. Ardi membuka kelas-kelas memasak di restoran, mengundang ahli gizi dan chef terkenal untuk berbagi pengetahuan dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih makanan yang sehat dan bagaimana mengkombinasikan rasa yang unik dengan bahan alami. Kelas-kelas ini tidak hanya menarik minat pelanggan setia, tetapi juga membantu memperkenalkan restoran Ardi kepada khalayak yang lebih luas. Kelas memasak itu segera menjadi populer, menarik minat banyak orang dari berbagai kalangan. Makanan yang sebelumnya dianggap aneh dan eksentrik kini dianggap sebagai pilihan yang sehat dan bergizi. Menu-menu yang inovatif, yang semula dicibir dan dianggap tak lazim, kini dianggap sebagai makanan yang revolusioner dan patut dicontoh. Dengan adanya kelas-kelas ini, restoran Ardi semakin dikenal, dan keuntungan pun mulai meningkat. Namun, meskipun semua ini terlihat mudah, Ardi tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan usaha yang semakin berkembang. Dia harus memastikan bahwa semua aspek restoran tetap terjaga dengan baik, dari kualitas makanan hingga pelayanan pelanggan. Bahkan, dengan semakin banyaknya cabang yang dibuka, Ardi harus memperhatikan manajemen yang lebih kompleks. Tetapi, dengan segala pengalaman dan pelajaran yang telah dia dapatkan, Ardi merasa siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satu momen puncak dalam perjalanan Ardi adalah ketika restoran yang dia dirikan berhasil mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Kuliner Nasional. Penghargaan ini bukan hanya tentang kualitas makanannya, tetapi juga tentang bagaimana Ardi berhasil menghadirkan konsep yang unik dan mampu bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Ketika menerima penghargaan itu, Ardi merasa haru. Semua perjuangan dan rasa sakit yang dia alami selama ini seolah terbayar lunas dalam satu momen. Di atas panggung, dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya, termasuk mereka yang sempat meragukan dan mengejeknya. Namun, yang paling berkesan bagi Ardi adalah saat dia bisa membuktikan kepada orang tuanya bahwa keputusan untuk mengejar impian itu bukanlah keputusan yang salah. Suatu hari, ibunya datang ke restoran untuk pertama kalinya. Ardi yang merasa gugup, mengantarkan ibunya ke meja. Tanpa berkata apa-apa, ibunya hanya menatap sekeliling restoran dengan penuh kekaguman. Setelah beberapa saat, ibunya berkata dengan suara pelan, "Aku tidak pernah menyangka, Ardi. Kamu benar-benar berhasil." Pada saat itu, Ardi merasa sebuah kebanggaan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Semua keraguan yang pernah dia hadapi kini berubah menjadi pengakuan atas kerja kerasnya.
keluarga yang dulu meragukan kini mulai memberikan dukungan penuh. Ayahnya, yang dulu menentang keras, kini dengan bangga memuji Ardi di depan keluarga besar mereka. "Aku salah, Ardi. Kamu memang punya keberanian yang tidak banyak orang miliki. Kami bangga padamu." Ardi tersenyum. Dia tahu bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang membuat restoran yang sukses, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Perjalanan ini adalah bukti bahwa kadang-kadang, untuk mencapai sesuatu yang besar, seseorang harus berani berjalan sendiri, meskipun itu berarti harus menghadapi banyak ejekan dan keraguan dari orang-orang terdekat. Kini, restoran Ardi tidak hanya terkenal karena makanannya yang unik, tetapi juga karena keberaniannya untuk mengikuti kata hati dan berjuang tanpa kenal lelah. Dan bagi Ardi, perjalanan ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang membuktikan bahwa jika seseorang mau berusaha dan tidak takut gagal, impian sebesar apapun bisa diwujudkan. Tahun demi tahun berlalu, dan restoran Ardi berkembang pesat. Bisnis makanan dan minuman unik yang dulunya dianggap aneh kini menjadi simbol keberanian dan inovasi. Ardi pun mulai merencanakan ekspansi ke pasar internasional dengan visi yang lebih besar untuk mengedukasi dunia tentang pentingnya makanan sehat dan unik. Namun, dia tidak pernah melupakan perjuangan awalnya yang menjadi fondasi kuat dari setiap langkah besar yang dia ambil sekarang. Dengan perjalanan yang penuh lika-liku ini, Ardi kini telah membuktikan kepada dunia bahwa meskipun segala sesuatu tampak sulit pada awalnya, dengan tekad dan kerja keras, apapun mungkin terjadi. Dan yang terpenting, dia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada memperjuangkan impian, apapun yang terjadi.